Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak PLKTA GPIB Pancaran Kasih Depok. Hari ini tanggal 28 Februari 2021, Kak Angel mau mengajak adik-adik untuk beribadah bersama. Sebelumnya, Kak Angel mau tanya dulu nih, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap sukacita, sama dengan mama papa di rumah. Yuk kita persiapkan hari ini dengan saat teduh. Kita memulai ibadah kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita memulai ibadah kita mau bersama-sama bernyanyi Mas PLKTA Gereja yang Melayani. Yuk, kayak dirundang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 338, Mari Bersukaria, Datang Kepadanya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk beribadah. Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang Kak Angel undang untuk sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 391, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sudah membaca Mazmur dan sekarang kita mau merespon Mazmur dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Kita mau sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab, yang akan bersama dengan adik layan dari Pos Swadaya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi. Nah, kali ini kita mau bercerita tentang Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Nah, tapi sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini, Engkau boleh bangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini, dan juga memberkati firman-Mu agar apa yang akan kami dengarkan tidak hanya lalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, sebelum itu mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 10. Ya adik-adik, kakak Ica ulang ya. Kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. 2 Pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu
bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu pada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sebut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kali ini, Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya memberitakan di kota Tesalonika. Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus berserta dengan teman-temannya memberitakan di Injil di Tesalonika selama kurang lebih 1 bulan loh adik-adik. Itu merupakan waktu yang mungkin buat adik-adik 1 bulan tuh lama atau sebentar ya Kak? Ternyata adik-adik itu bisa dikatakan juga sebentar. Tapi masyarakat atau jemaat-jemaat di Tesalonika ternyata menerima firman Tuhan dengan sangat baik adik-adik. Sehingga Rasul Paulus mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat di Tesalonika melalui Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, apa sih isi surat ungkapan syukur yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Nah ternyata isinya ada 4 poin adik-adik. Yang pertama, ketika Rasul Paulus mau mengucap syukur kepada jemaat di Tesalonika karena mereka mau menerima dengan sangat baik firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan juga Rasul Paulus berterima kasih karena jemaat di Tesalonika menyambut baik kedatangan Rasul Paulus bersama teman-temannya. Yang kedua yaitu ketika pada saat itu sebetulnya jemaat di Tesalonika adalah jemaat-jemaat penyembah berhala adik-adik. Banyak sekali godaan-godaan dari pengajar-pengajar sesat. Tetapi ternyata jemaat di Tesalonika sangat kuat adik-adik sehingga ia tidak terpengaruh dengan berhala-berhala itu lagi. Dan yang ketiga yaitu Rasul Paulus mengucap syukur karena Tuhan telah memilih jemaat di Tesalonika menjadi milik kepunyaannya. Dan yang terakhir yaitu ketika jemaat di Tesalonika dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ternyata secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika itu membuat orang-orang di sekitarnya juga menjadikan mereka teladan. Adik-adik, teladan itu adalah contoh yang baik. Nah, ternyata walaupun waktu yang kita katakan singkat, pemberitaan firman secara singkat yang diberikan oleh Rasul Paulus yang hanya kurang lebih 1 bulan itu adik-adik, ternyata mampu membuat iman jemaat di Tesalonika bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sangat kuat. Jadi bukan semata-mata hanya karena Rasul Paulus dan teman-temannya saja, tapi juga karena peran Roh Kudus yang membantu. Sehingga mereka menerimanya dengan baik. Ternyata menjadi teladan bukan hanya bisa dilakukan oleh jemaat di Tesalonika lah adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga bisa menjadi teladan. Kira-kira Kakak Aisyah mau tanya, siapa di sini adik-adik
yang mau juga menjadi teladan. Menjadi teladan Kristus seperti jemaat di Tesalonika. Ayo, siapa yang mau? Aku. Ya adik-adik, kita semua pasti mau menjadi teladan Kristus. Nah, tapi ada yang tahu nggak ya caranya seperti apa? Apalagi di zaman yang saat ini, semua serba virtual. Kita nggak bisa kemana-mana karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita ingat tentang protokol kesehatan, ternyata kita juga bisa menjadi teladan Yesus Kristus dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, tidak keluar rumah, tidak lupa untuk memakai masker, tidak lupa untuk mencuci tangan, tidak lupa untuk berjaga jarak, itu juga merupakan teladan yang bisa kita lakukan, yang bisa dicontoh oleh teman-teman kita, atau adik kita, atau orang tua kita. Kita yang masih kecil juga bisa menjadi contoh untuk orang lain. Dengan kita melakukan protokol kesehatan dengan patuh, maka kita juga sudah menjadi teladan untuk orang lain, adik-adik. Selain itu, apalagi ya? Siapa di sini yang tugas sekolahnya banyak? Setiap hari aku dikasih tugas, Kak, sama Bu Guru, sama Bapak Guru. Tapi aku males, Kak, ngerjainnya. Aku selalu mengumpulkan telat. Nah, adik-adik, ternyata pada saat Ibu dan Bapak Guru memberikan tugas, sebaiknya kita mengerjakan dengan tepat waktu. Atau setelah selesai pembelajaran, mungkin adik-adik bisa langsung mengerjakan PR adik-adik, agar tidak mepet kepada waktu untuk pengumpulan. Karena ketika kita mengerjakannya tepat tinggal 1 jam sebelum pengumpulan, kira-kira hasil yang akan kita berikan atau hasil yang akan kita dapatkan itu akan hasil yang terbaik atau enggak ya adik-adik? Betul adik-adik, bisa jadi hasil yang kita kerjakan dengan buru-buru itu adalah hasil yang jelek, yang buruk. Nah adik-adik, oleh karena itu, ketika kita mau menjadi teladan yang baik, kita harus mencontohkannya terlebih dahulu dengan baik juga. Kita mengumpulkan, kita mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Ketika adik-adik, Kak, tapi aku harus nunggu mama aku pulang kerja, atau menunggu papa aku pulang kerja, karena aku tidak bisa mengerjakannya sendiri. Mungkin sebelum itu adik-adik boleh pakai kertas lembar, adik-adik kerjakan dulu sebisa adik-adik, agar ketika mama papa adik-adik pulang, bisa memeriksanya. Sehingga waktu yang dikerjakan adik-adik juga bisa banyak. Bahkan mungkin yang didapatkan adik-adik nanti hasilnya akan menjadi hasil yang terbaik. Itu juga bisa menjadi teladan untuk orang-orang lain, agar mereka juga dapat mengerjakan soal atau PR yang diberikan ibu bapak guru dengan tepat waktu. Nah adik-adik, selain itu apalagi ya Kak? Siapa di sini yang kalau belajar sekarang via Zoom atau via Google Meet yang harus kita open kamera, harus menunjukkan, ini loh Bu, kita sedang mendengarkan Ibu. Gitu. Siapa yang kayak gitu? Nah adik-adik, ternyata banyak juga adik-adik yang mematikan kameranya. Padahal pada saat itu Ibu Guru sedang memberitakan pelajaran atau sedang mengajarkan adik-adik dengan membuka kameranya, memperlihatkan wajahnya Ibu Guru yang sangat cantik. Nah adik-adik juga harus seperti itu, dengan kita menghargai ibu dan bapak guru kita dengan cara menyalakan kamera kita. Dengan cara seperti itu artinya ibu dan bapak guru tahu bahwa kita menyimak apa yang sudah diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Itu juga merupakan teladan yang baik untuk teman-teman. Adik-adik, ternyata menjadi teladan bukanlah hal yang sulit loh adik-adik. Bukanlah hal yang, ribet Kak, aku nggak bisa melakukannya Kak. Ternyata dengan tadi 3 contoh yang Kak Eca berikan, itu juga bisa menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Ya kan adik-adik? Yang pertama tadi Kak Eca bilang, untuk mematuhi protokol kesehatan. Terus yang kedua, yaitu dengan cara adik-adik mengerjakan PR dengan tepat waktu.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan cara adik-adik menyalakan kamera pada saat ibu guru dan bapak guru memberikan pelajaran, karena itu bentuk kita menghargai ibu dan bapak guru. Nah, adik-adik, 3 contoh itu merupakan hal simpel yang bisa kita lakukan. Itu nggak ribet loh adik-adik, tetapi dampaknya akan sangat besar untuk orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, adik-adik nggak boleh malas lagi. Adik-adik harus mulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan meningkatkan iman dan kepercayaan kita sama seperti jemaat di Tesalonika. Nah, adik-adik, selain 3 contoh yang saya berikan, ternyata ada satu hal yang adik-adik tidak boleh lupa, yaitu teladan kita yang kita harus berikan atau dapat menjadi contoh untuk orang lain adalah dengan cara tetap mengikuti IHMPA setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, itu juga bisa menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita, bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus mengikuti teladan yang sudah lebih dahulu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dengan cara mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Bahkan bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi bisa dengan cara berdoa, dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, itu juga bisa menjadi teladan. Itu hal yang paling penting ya adik-adik untuk kita lakukan. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus melakukan itu semua. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan teladan untuk kita. Agar kita juga bisa menjadi seperti jemaat di Tesalonika, yang mampu berpegang teguh terhadap iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya adik-adik, kali ini Kakak Eca mau menyampaikan aktivitas yang akan kita lakukan. Kali ini Kakak Eca mau ngajak adik-adik untuk bermain. Pada saat ini Kakak Eca yakin adik-adik sudah mendapatkan tugas-tugas melalui Google Form atau hal-hal semacam quiz singkat yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kakak Eca akan mengirimkan sebuah link yang akan adik-adik kerjakan nantinya. Di situ akan ada beberapa soal atau pertanyaan yang adik-adik bisa isi terkait dengan firman Tuhan yang telah Kakak Eca ceritakan pada pagi hari ini. Kalau adik-adik yang mendengarkan dengan baik, Kakak Eca yakin adik-adik dapat menjawabnya dengan baik. Jadi, link ini sudah Kakak Eca kirim kepada kakak pelayan adik-adik. Adik-adik bisa mengerjakannya. Nantinya, hasil yang akan adik-adik dapatkan, itu akan Kakak Eca lihat. Kira-kira siapa ya yang menjawab paling benar? Siapa ya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik? Nah, nantinya mungkin Kakak Eca bisa memberikan sesuatu untuk adik-adik yang menjawabnya dengan baik. Jadi, jangan lupa untuk adik-adik simak dengan baik firman Tuhan yang sudah Kakak Eca beritakan pada pagi hari ini, agar adik-adik bisa menjawab soal yang Kakak Eca berikan melalui kakak pelayan adik-adik. Adik-adik, jangan lupa dikerjakan karena akan Kakak Eca tunggu paling lambat sampai hari Jumat. Oke, dadah! Selamat mengerjakan! Adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk kita merespons firman Tuhan dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan yang kedua.
Nah, adik-adik kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita bersikap doa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya melalui cerita tentang Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kami boleh menjadi pribadi yang juga dapat menjadi teladan seperti jemaat di Tesalonika ya Tuhan. Kami boleh menjadi teladan yang baik, bahkan kami dapat memperkokoh iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan cara kami memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa mau berdoa atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan tidak hanya lalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami yang sudah merawat kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati Mama dan Papa kami lewat pekerjaan, bahkan kegiatan yang mereka lakukan sepanjang harinya ya Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh terus menjaga kami hingga kami besar nanti ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang pada saat ini berulang tahun atau bertambah usia. Kiranya lewat pertambahan usia mereka boleh semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan juga Tuhan boleh memberkati teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan boleh sembuhkan mereka lewat dokter yang memeriksanya atau lewat obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Kiranya lewat obat-obatan dan dokter yang memeriksanya juga dapat menjadi kekuatan untuk mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap kakak pelayan yang boleh setiap minggunya mengajar kami untuk menjadi teladan yang baik, atau ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak pelayan kami ya Tuhan yang setiap minggunya mengajarkan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kakak pelayan lewat pekerjaannya, lewat pelayanannya. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan juga kiranya boleh memberkati gereja kami Pancaran Kasih melalui program yang sedang dijalankan maupun program yang sedang disusun. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati Bapak dan Ibu Pendeta ya Tuhan dalam setiap kehidupannya hari lepas hari, bahkan pelayanannya juga Tuhan berkati. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang pada saat ini banyak sekali mengalami bencana ya Tuhan, seperti banjir, pandemi COVID. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap orang-orang yang terkena dampak dari bencana ini ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, berikan mereka berkat-Mu ya Tuhan, bahkan juga berkati kesehatan mereka ya Tuhan, agar bangsa kami juga boleh pulih kembali dan kami boleh menjadi pribadi yang saling menguatkan ya Tuhan. Tuhan, kiranya inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu minggu ini Tuhan Yesus sudah memberikan berkat melalui Papa Mama adik-adik. Yuk kita sekarang memberikan persembahan kepada Tuhan. Diiringi lagu Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan.
Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Mari Kak Angel undang untuk berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan kami ini supaya dapat menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami. Dan Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya warta PA. Yang pertama, Kak Angel mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yang kedua, virusnya masih ada nih adik-adik. Yuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah, adik-adik harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, adik-adik tetap semangat ya belajar online dari rumah, tetap mengerjakan tugas dari rumah sama orang tua, tetap mengerjakan tugas dari bu guru, dan tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Yang keempat, Kak Angel mau ngucapin nih, mau bilangin kalau adik-adik bisa ngikutin semua kegiatannya PLKPA Pancaran Kasih dari media sosialnya kita nih di Instagram fpa.pankas. Sekian warta PA hari ini. Baik adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 345, memberkati kami dengan sikap berdoa. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan rahmat oleh sinar wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.